Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat sekalian dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita atas kehadiran warga jemaat pada ibadah Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam ibadah di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan pelayanan dan ingin menjadi warga jemaat tetap, dapat mendatangi majelis jemaat atau pengurus unit setempat, atau mendatangi kantor jemaat setiap hari kerja. Majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, promosi jabatan, seleksi kedinasan calon pimpinan, tes masuk Tamtama TNI Angkatan Darat, Bintara Polri, dan ungkapan syukur jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, dan persoalan lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami Majelis Jemaat Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan sepekan. Majelis Jemaat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Aru bersama staf, Kepala Dusun Marbali, Ketua BPD Desa Wangel, Kepala Sekolah, Dewan Guru beserta siswa-siswi SMK Negeri 1 Kepulauan Aru, AMGPM Ranting Immanuel Marbali, anak-anak SMTPI Jenjang Remaja, siswa katekisasi, dan para pengasuh yang telah berpartisipasi dalam kegiatan edukasi anti-hoaks, bullying, dan perundungan bagi anak remaja dan pemuda, serta kegiatan anak cinta laut dengan tema Anak Bersih Pantai dalam rangka Bulan Lingkungan Hidup. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan kepada jemaat sekalian bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus kepada 2 orang anak Tuhan masing-masing, yaitu 1. Jaurel Tufa Purba, 2. Fania Yovela Purba. Mohon topangan doa jemaat atas persiapan dan pelaksanaan sakramen dimaksud. Diinformasikan bahwa ibadah warga gereja profesi akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2026 bertempat di kediaman Penatua Bapak J. Latuheru pukul 5:30 sore. Mohon partisipasi dan kehadiran seluruh warga gereja profesi dalam ibadah dimaksud. Diinformasikan bahwa
Ibadah warga gereja senior akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2026 di kediaman Penatua Bapak J. Borola pukul setengah 6 sore. Mohon partisipasi dan kehadiran seluruh warga gereja senior dalam ibadah dimaksud. Diinformasikan bahwa program pelayanan jemaat GPM Marbali tahun 2026, khususnya seksi pemberdayaan oikumene semesta, ceki subseksi lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan, akan melakukan kegiatan Coffee Morning terkait informasi perbaikan sistem pembuangan limbah industri dan keluarga. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai, bertempat di belakang Pastori 2. Disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa perkunjungan rutin majelis jemaat dalam rangka menyongsong sakramen perjamuan kudus bulan Juli akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026. Diinformasikan bahwa ibadah kemitraan laki-laki dan perempuan jemaat GPM Marbali akan dilaksanakan tanggal 24 Juni 2026 di sektor Talita Kumi. Mohon partisipasi dan kehadiran seluruh warga kemitraan laki-laki dan perempuan jemaat GPM Marbali dalam ibadah dimaksud. Dalam rangka keseragaman pemberitaan firman dalam kebaktian wadah, unit, dan kunci usbu, maka diharapkan semua pelayan firman kebaktian dimaksud dapat mengikuti bimbingan khotbah setiap hari Selasa jam 5 sore di Konsistori Gereja Sumber Kasih. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan gedung gereja Sumber Hidup dengan tetap solid berdoa, meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan dengan baik, sehingga dapat berdampak positif bagi pertumbuhan pelayanan jemaat demi kemuliaan nama Tuhan. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis. Hindari pertikaian yang sia-sia yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang mencederai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas dengan tidak membagi berita-berita yang tidak bermanfaat. Berusaha memutus mata rantai ujaran kebencian, bully, dan fitnah kepada pemuda agar menjaga kekudusan hidup terhadap bahaya narkoba, seks bebas, dan minuman keras. Marilah kita merespons anugerah kasih-Nya dengan membiasakan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari yang saling menghidupkan. Disampaikan kepada semua jemaat agar terus berpartisipasi, mendorong dan mengawasi jam belajar anak setiap waktu. Hal ini dimaksudkan sebagai cara gereja mendukung program Ayo Belajar oleh pemerintah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya dan memiliki kapasitas mumpuni memasuki era digitalisasi yang menantang. Pelayanan ibadah Minggu 14 Juni 2026 diatur sebagai berikut. Ibadah anak jam 7 pagi, pelayan firman Diaken Nona A. Karatem.
Pengasuh unit Talita Kumi 1, keyboardis Nona Chelsea Watutamata, Prokantor Anak Remaja Unit Talkom 1, Soundman Bapak Ricard Malaiholo. Ibadah Minggu jam pertama, jam 9 pagi. Peserta ibadah, Sektor Peniel, Bethesda, dan Sion. Pelayan firman, Pendeta Emeritus D.C. Smokil. Majelis bertugas, Penatua Bapak R.W. Latupela, Diaken Nyonya A. Garpenasi. Kolektan Unit Sion 1, keyboardis Bapak Lex Tabela, Prokantor Ibu Eka dan Kantoria Sion 1, Soundman Bapak Ricard Malaiholo, Multimedia Bapak Agus Koupun, Pengisi pujian Unit Sion 1, Penerima tamu Majelis Sektor Sion. Ibadah Minggu jam kedua, jam 7 malam. Peserta ibadah, Sektor Bethlehem, Talita Kumi, Karmel, dan Immanuel. Pelayan firman, Pendeta Emeritus Nyonya M. Paulus. Majelis bertugas, Penatua Bapak M. N. H. Wair, Diaken Bapak E. Lingkeri. Kolektan Unit Karmel 1, keyboardis Bapak Lex Tabela, Prokantor Ibu Betty dan Kantoria Unit Karmel 1, Soundman Bapak Ricard Malaiholo, Multimedia Saudara Koka Rumalewang, Pengisi pujian Unit Karmel 1, Penerima tamu Majelis Sektor Karmel, Nyanyian pujian, nyanyian PKJ, Pembacaan Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 18. Tema mingguan, Gereja Rumah Tangga dan Pemberdayaan Ekonomi. Kostor mingguan, Tua Gama JBI. Doa buka usbu, Penatua Nyonya D.T. Kailuhu. Majelis mingguan, Pendeta Nyonya W. Siahaya, Penatua Nyonya D.T. Kailuhu, Diaken Nona A. Karatem. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu, Rp21.687.500. Total pendapatan per 13 Juni 2026, Rp14.926.000. Total pengeluaran per 13 Juni 2026, Rp2.850.000. Saldo kas minggu ini, 14 Juni 2026, Rp33.763.500. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan ibadah di saat ini, berikut kami sampaikan protokol ibadah. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian,
Kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung. Dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan pungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan ibadah dengan melakukan nyanyian pembukaan. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marbali, 14 Juni 2026. Pimpinan Harian Majelis Jemaat GPM Marbali. Ketua Pendeta Nyonya Wesia Haya, Sekretaris Penatua J. Salakori. Shalom.